setiap pembicara, insya Allah nanti setiap pembicara itu akan diberikan waktu untuk presentasi maksimal selama 7 menit. Nanti akan dibantu juga dengan timekeeper Mas Rifli. Kemudian setiap selesai presentasi, maka kita akan ada sesi tanya jawab maksimal kurang lebih 5 menit. Setelah itu baru nanti kita bisa melanjutkan ke peserta berikutnya Bapak Ibu semua. Nah, untuk hari ini saya coba izin untuk melakukan absensi singkat ya Bapak Ibu ya. Di data saya yang pertama itu ada Ibu Evi. Ibu Evi Iya, betul ya? iya, Mas, betul. Ibu Evi saya cek ada dua materi Bu ya. Iya, yang satu riset, yang satu PKM. Satu riset, satu PKM. Oke, terima kasih Bu Evi. Kemudian ada Pak Ahmad Wildan. Hadir Pak Ahmad Wildan ya. Hadir. Oke, dengan topik inovasi layanan berbasis teknologi peran santri identity card ya, Mas Ahmad Wildan ya. Ya, Terima benar. kasih, Mas. Kemudian ada Mas Dava Lahin Baslah. Apakah sudah hadir, Mas Dava? Oke, nampaknya belum ya. Kemudian presenter 5, Mbak Jessica Elvira. Mbak Jessica Elvira belum hadir juga. Kemudian nomor 6 ada Minanda Hidayatul Husniah. Saya cek belum hadir juga. Kemudian presenter 7 Pak Ariel Niangani belum hadir. Baik. Kemudian presenter 8 ada Pak Effendi. Saya cek belum hadir ya Pak Effendi. Belum hadir. Oke, kemudian presenter 9 Pak Chandra Yusuf sudah hadir Pak Chandra Yusuf ya. Ya, sudah hadir. Oke. Siap. Berarti dengan jumlah orangnya ini saya izin bisa nanti Bu Evi yang pertama dan yang kedua, kemudian ada Pak Ahmad Wildan, kemudian kita lanjutkan dengan Pak Chandra Yusuf ya Pak. Untuk Oke. Bapak Ibu semua, bila ada pertanyaan, boleh nanti di sesi akhir setelah selesai narasumber presentasi, atau boleh nanti via chat di dalam box di bawah. Nanti akan saya bantu untuk menyampaikan seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, untuk file presentasi, nanti apakah dari Mbak Anggi atau dari masing-masing narasumber aja Mbak Anggi? Tadi saya bilang Mbak Anggi untuk saya share sendiri, Mas Randi. Bu Evi mau sendiri aja ya? Ya, Oke. Oke, Bapak Ibu semua, insya Allah kita sudah bisa mulai dari Ibu Evi, waktu dan tempat kami persilahkan ya, Bu Evi. terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya izin share terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, tinggal di full screen aja, Bu Tinggal Evi. di, iya, baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang Waalaikumsalam. hari ini, saya izin untuk mempresentasikan mengenai penelitian saya. Ini adalah penelitian yang saya ikuti dari kompetisi internal YARSI. Sebenarnya judul aslinya cukup panjang, tetapi karena ini untuk kepentingan publikasi, maka judul itu saya pendekkan. Berkaitan dengan pengenaan pajak hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seringkali undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang HKPD. Undang-Undang HKPD ini sebenarnya adalah undang-undang yang mencabut dari undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dulu sering disingkat dengan nama Undang-Undang PDRD. Nah, pada saat HKPD maupun PDRD itu mengatur hal yang sama. Jadi penggolongan pajak daerah itu didasarkan atas dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, salah satu yang saya teliti khususnya untuk pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta adalah berkaitan dengan eh, jenis pajak daerahnya adalah pajak hiburan. Karena pada waktu itu sejak Undang-Undang HKPD itu berlaku, karena undang-undang ini terbit tahun 2022 dan baru berlaku untuk pajak hiburan itu 2 tahun setelah itu. Jadi mulai tahun 2024 berlakulah pajak hiburan ini. Pada saat itu terjadi apa namanya ya keramaian ya karena sejak adanya undang-undang ini maka pengenaan pajak hiburan itu semakin tinggi. Karena di Undang-Undang HKPD-nya sendiri diatur antara eh, 40 sampai dengan 75% untuk pajak hiburan. Nah, pajak hiburan itu sebenarnya meliputi semua jenis pertunjukan gitu, tontonan, permainan, keramaian yang berbayar, istilahnya seperti itu. Nah, itulah yang kemudian
membuat saya untuk mengkaji pengenaan pajak hiburan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta setelah berlakunya Undang-Undang HKPD. Undang-Undang HKPD ini berlaku pada tanggal 5 Januari 2022 dan untuk pajak hiburan baru berlaku 2 tahun sesudahnya, yaitu mulai tahun 2024. Sebenarnya tujuan penerapan undang-undang ini adalah untuk memperkuat desentralisasi fiskal gitu di NKRI. Kemudian ada 4 hal yang menjadi latar belakang terbitnya undang-undang ini, antara lain untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah gitu ya, untuk menguatkan perpajakan lokal, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan sebenarnya harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak hiburan tidak jauh beda dengan pajak hotel, pajak restoran, itu yang seperti kita ketahui jenis-jenis dari pajak daerah gitu ya. Pajak hiburan ini dipungut secara spesifik sebenarnya ya, dan bukan merupakan bagian dari jenis pajak lain seperti PPN gitu. Nah, permasalahan yang saya kaji ada dua, yaitu pengenaan pajak hiburan sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD dan setelah berlakunya Undang-Undang HKPD di Provinsi Daerah Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, meneliti menggunakan studi kepustakaan. Namun demikian, untuk memvalidasi data yang saya dapatkan, saya juga melakukan wawancara. Wawancara saya lakukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mereka sangat terbuka sekali, bahkan wawancara ini dapat kami lakukan dengan bentuk Zoom begitu. Setelah tentunya setelah izin penelitian sudah saya dapatkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD ini, pajak hiburan itu berdiri sendiri begitu ya. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, pajak hiburan itu nomenklaturnya berbeda. Jadi pajak hiburan itu nomenklatur berbeda dengan sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD. Nah, demikian pula, sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD, pajak hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu didasarkan sebelumnya pada peraturan daerah. Jadi keberlakuannya di Jakarta berdasarkan peraturan daerah tahun 2015. Ternyata peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan daerah sebelumnya nomor 13 tahun 2010, karena pada waktu itu pernah ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pajak daerah, dengan pajak hiburan, salah satunya adalah golf. Jadi golf itu tidak lagi menjadi pajak daerah, namun permainan golf itu sebenarnya sudah diatur atau menjadi bagian dari Undang-Undang PPN. Nah, pada saat sebelum berlaku Undang-Undang HKPD ini, pengenaan pajak hiburan paling tinggi ditetapkan 35%, khususnya untuk mandi uap dan spa. Berikut ini adalah persentase pengenaan tarif hiburan sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD. Ya, ada diskotik, kemudian pagelaran kesenian, pertunjukan film bioskop, kemudian ada yang berbeda ya, antara misalnya itu nasional, berkelas nasional, tradisional, kemudian itu berkelas internasional, itu mengalami hal yang berbeda. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang HKPD, ternyata itu tadi terjadi perubahan nomenklatur. Pajak kesenian, jadi pajak hiburan itu berubah namanya menjadi pajak kesenian dan hiburan, gitu ya. Di Jakarta juga peraturan daerahnya sudah disesuaikan dengan Undang-Undang HKPD, yaitu menjadi peraturan daerah nomor 1 itu tahun 2000, maaf, itu tulisannya salah, 2024 ya, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga secara nomenklatur pajak hiburan itu diintegrasikan dengan jenis-jenis pajak lain yang berbasis konsumsi. Sehingga namanya sekarang pajak hiburan itu menjadi bagian dari yang kita sebut dengan pajak barang dan jasa tertentu atau PPJT gitu. Selain mengalami hal demikian juga di dalam pajak kesenian dan hiburan yang baru ini masuk
apa ya objek yang baru yaitu seperti kontes binaraga dan adanya penambahan objek rekreasi dan olahraga khususnya olahraga permainan. 1 menit lagi ya Bu Evi. Baik, khusus untuk jasa hiburan diskotik karaoke klub malam itu yang tadinya rencananya awalnya ya akan dinaikkan tarifnya menjadi 75%, akhirnya tidak jadi karena banyak yang protes. Akhirnya ketentuan terakhir adalah 40%. Tapi juga Undang-Undang HKPD ini juga mengecualikan pajak atas jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk budaya tradisional dan kegiatan layanan masyarakat yang dengan tidak dipungut bayaran. Itu juga diatur di dalam undang-undang ini. Peraturan ini juga membawa perubahan beban tarif ya untuk tarif pajak untuk hiburan seperti konser gitu ya. Itu untuk yang kelas internasional juga turun. Dulunya 15%, sekarang menjadi 10%. Ya, perubahan ini dilakukan menurut mereka adalah untuk mengikuti dinamika bisnis hiburan yang sedang marak dan berkembang sekarang ini di tanah air. Eh, Penelitian ini sudah saya publikasi khususnya di Adil Jurnal Hukum, sudah terbit pada waktu bulan Juli 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Ini menarik sekali ya. Saya juga baru paham gitu ada tipe pajak seperti ini khusus di DKI Jakarta Bu Evi ya. Iya. Baik, setelah pemaparan Bu Evi, Bapak Ibu semua, saya coba buka sesi diskusi ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau bertanya terkait dengan pemaparan materi yang pertama ini dari Bu Evi. Kita ada waktu kurang lebih selama 5 menit Bapak Ibu semua. Mungkin Pak Chandra, Pak Ahmad Wildan, Pak Aras, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh saya tanya ya? Silakan Pak Chandra. Ya, Bu Evi, ini Iya, Pak menarik Chan. menarik sekali ya. Artinya ini kebetulan saya juga orang hukum, jadi tambah menarik lagi buat saya gitu ya. Eh, karena kan rame nih masalah itu ya, apa namanya yang dan siapa Dewa ya, si bosnya Dewa, kemudian yang lain-lain gitu ya, mengenai ini apa namanya, mengenai hak cipta untuk eh, liriknya ya, untuk ini musiknya. Nah, ini em, kan penurunan ini kan di dalam peraturannya sudah tertulis eh, apa yang tadi Bu Evi awal ini ya, yang 40% segala macam. Nah, penurunannya ada peraturan lagi, Bu Evi. Ada Pak Chandra khusus untuk DKI Nah, Jakarta ya kemarin berdasarkan wawancara dengan bagian penyuluhan Bapenda. Jadi setelah ada Undang-Undang HKPD, kemudian di bawahnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Kemudian untuk di tingkat karena Jakarta itu kan dia berbeda dengan daerah lain ya. Jadi apa namanya pajak provinsi maupun kabupaten kotanya itu mereka ada semua begitu. Nah, di setiap pajak-pajak itu, setiap pajak daerah itu, maka mereka mengatur tersendiri juga gitu. Tetapi sebelumnya setelah ada Undang-Undang KPD, mereka mengatur di Perdanya Nomor 1 Tahun 2024. Itu perda yang baru untuk atau sebagai turunan dari Undang-Undang HKPD. Nah, kemudian di setiap level lagi jenis-jenis pajak itu dari gubernur itu mengeluarkan SK. Jadi misalnya untuk hal-hal yang pajak hiburan itu ada peraturannya sendiri. Kemudian dari setiap hiburan itu kan ada macam-macamnya seperti yang sekarang paling viral di Jakarta dan lagi ngetren itu namanya padel. Padel itu termasuk salah satu bagian dari pajak hiburan. Nah, itu juga langsung sudah terkena terkena dan sudah disusun aturannya itu untuk mengenakan padel sebagai salah satu jenis pajak hiburan. Gitu, Pak Chandra. oke. Kalau dihubungkan dengan hak cipta, Bu ya, kan yang Iya, apa namanya pemusik itu, tentu kan pengguna dari eh, apa namanya tadi yang namanya mau mengadakan konser musik dan sebagainya, tentu dia harus bayar untuk daerah juga, dia bayar betul. juga untuk pencipta lagunya ya. Eh, yang membayar kepada Dinas Bapenda Jakarta itu adalah konsernya saja. Oh, Konsernya. konsernya aja. Konsernya, iya. Jadi nanti mereka itu sebagai pengusaha itu akan ditarik
berkaitan dengan konsernya aja, tapi yang hal-hal yang lain tidak. Oke, Begitu Pak oke. Chandra. Ya, ya, makasih Bu Evi. Ya, sama-sama Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Chandra. Bapak Ibu yang lain saya persilahkan bila ada pertanyaan. Oke, saya ucapkan selamat datang juga ya. Ada Mas Ibni Zaki. Selamat siang, Mas Ibni Zaki. Selamat siang. Ya, Mas Ibni Zaki. Mohon izin, Mas Ibni Zaki, untuk presentasi pemakalan yang judulnya apa, Mas? Untuk saya melakukan absensi. Digital transaksi santri. Digital Subhanallah. transaksi Satri nomor 3 ya. Iya, Dengan Mas Abdul Wildan ya. iya, Mas. Bukan, Pak. Oh, Itu berbeda, Pak. oh berbeda. Kalau Mas Ibnu Zaki, apakah yang membangun jiwa wirausaha ya judulnya ya? Analisis pengelolaan kantin berbasis syariah di pesantren Asri Tegalrejo. Bukan, Pak. Oke. Atau dengan yang analisis tantangan rantai pasok di lingkungan pondok pesantren. Oke, dengan ini ya, Mas Ibnu Zaki dengan Ibu Minanda Hidayatul ya. Iya, Oh, oke. Oke, oke. Untuk presenter nomor 6 ya, Mas Ibnu Zaki. Oke, jadi Bapak Ibu semua saya ulangi lagi. Nanti untuk setiap sesi, insya Allah setiap pemakaman dapat waktu maksimal 7 menit untuk presentasi. Kemudian kita lanjutkan dengan 5 menit tanya jawab Bapak Ibu semua. Dan kita sesuaikan nanti presentasi dengan kehadirannya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu Bu Evi, karena ada 2 materi, kami persilahkan untuk masuk ke materi yang kedua Bu Evi ya. Baik, Mangga terima Bu Evi. kasih Pak Mas Randi. Baik Bapak dan Ibu, saya akan masuk ke materi kedua saya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Aman, Bu Evi, jelas. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, presentasi kedua saya ini sebenarnya adalah untuk PKM, pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami ada 5 orang begitu, ada 2 sebenarnya dengan Tendik. Jadi saya sebagai ketuanya, kemudian ada Bu Dr. Nurul Fajri, ada Pak Haris, kemudian kita dibantu oleh 2 mahasiswa yaitu Michelle dan Bimo. Yang kami berikan adalah mengenai pengenalan jenis-jenis pajak daerah. Jadi saya mencoba mengintegrasikan antara penelitian saya dengan pengabdian biar terjadi hilirisasi begitu Pak Randi dan juga dengan perkuliahan saya. Pengenalan jenis-jenis pajak daerah kepada peserta didik sekolah menengah atas SMA Negeri 36 Jakarta. Jadi apa namanya? Kenapa saya berikan pengenalan ini gitu? Karena eh, SMA Negeri Jakarta, SMA 36 Jakarta itu termasuk SMA yang bagus di Jakarta, sekitar Jakarta Timur. Eh, para siswanya perlu diberikan edukasi tentang pajak daerah gitu. Karena selama ini yang mereka kenal itu hanya PPN begitu ya. Kalau mereka bilang, kalau saya tanya, kalau misalnya makan dan minum itu kemudian ada teksnya namanya apa ya, PPN, padahal itu kan sebenarnya pajak restoran. Jadi belum ada pengetahuan secara persisnya gitu tentang jenis-jenis pajak daerah. Jadi mereka kurang memahami regulasi perpajakan di Indonesia, karena kurangnya pemahaman pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat serta kurangnya pemahaman pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, solusinya adalah kami dari tim pengabdian pada masyarakat membuat proposal berkaitan dengan pengenalan atau edukasi tentang jenis-jenis pajak daerah di Indonesia. Metodenya menggunakan participatory action, 60% untuk tanya jawab. Sebelum tanya jawab kami awali 40% untuk penyampaian materi atau ceramah. Nah, pada saat sebelum memberikan materi, kami akan memberikan tes awal, pretest, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka tentang pajak. Kemudian setelah pembekalan materi, diakhiri juga dengan tanya jawab, sehingga kita sebut dengan pretest dan posttest. Karena kami ingin mengetahui berapa besar, berapa jauh materi benar-benar terserap dan dipahami oleh para siswa.
Nah, kegiatan kami laksanakan pada hari Kamis 17 Juli 2025 dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 bertempat di ruang kelas di SMA Negeri 36 Jakarta diikuti 62 siswa kelas 12 IPA. Kami tidak bisa memilih semua siswa karena ini dipilihkan oleh sekolah. Kemudian setelah kami bagikan tes awal, pretest, kemudian kami sampaikan materi, kemudian juga setelah itu kami sampaikan post-tes kembali, kami melihat bahwa selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para siswa itu sangat antusias karena kami juga menyampaikan dengan banyak canda, materi, kami berikan buku saku dan juga kami berikan gimmick serta tes-tes kuis seperti kuis begitu. Kalau mereka bisa jawab, kami berikan hadiahnya. Jadi siswa-siswa banyak sekali memperhatikan apa yang kami berikan. Nah, kemudian setelah acara ditutup, kami melakukan foto bersama. Setelah itu, kami dari tim mengevaluasi gitu hasil kegiatan kita. Ada 5 soal pilihan ganda yang kami berikan saat pretest dan post-test. Jadi soalnya sama. Berdasarkan tes itu, yang bisa kami evaluasi adalah bahwa dari tes yang pertama itu hanya sekitar 18% siswa yang mampu menjawab dengan tepat, sedangkan saat tes akhir seluruh peserta didik sebanyak 62 orang mampu menjawab dengan benar. Jadi perbandingannya cukup tinggi gitu. Kemudian begitu juga dengan tes yang kedua itu kami persoalkan tentang pajak yang dipungut pemerintah pusat. Ya, juga terjadi banyak sekali siswa yang di tes awal kemudian tidak banyak yang menjawab dengan benar, di tes yang terakhir banyak yang mampu menjawab dengan benar, gitu ya. Jadi peningkatannya cukup tinggi, hampir sama dengan soal yang nomor 1. Kemudian juga pertanyaan ketiga, kami condong kepada pajak yang dipungut pemerintah daerah, hasilnya juga hampir sama dengan soal nomor 1 dan 2, meningkat. Kemudian keempat berkaitan dengan persentase tarif pajak tertinggi. Jadi kami berikan pertanyaan untuk pajak hiburan tuh tarif tertingginya berapa begitu ya. Jadi siswa-siswa pun akhirnya tahu. Dan dari 62 pada waktu pertama hanya menjawab betul 13, setelah tes terakhir semua siswa mampu menjawab dengan benar. Begitu juga dengan pertanyaan yang kelima terkait option. Option itu ada pajak daerah mulai Undang-Undang HKPD yang baru ini, dan option itu juga kami berikan kepada mahasiswa pemahamannya. Jadi setelah kami hitung dari tes awal, tes akhir semua, maka terjadi eh, rata-rata peningkatan ya sekitar 70% ke atas. Nah, berikut adalah apa namanya media massa yang sudah memberitakan kegiatan yang kami lakukan. Ada 7 media massa, ada Sindo, Retorik, Daring Media, Kolom Indonesia, Suara Time, dan sebagainya. Kemudian juga sudah kami sudah kami HKI-kan buku sakunya. Berikut HKI-nya. Kemudian juga untuk pembuatan videonya sudah kami unggah di YouTube dan sudah kami HKI-kan juga. Tinggal tugas terakhir saya adalah mempublikasikan kegiatan ini di jurnal atau artikel ilmiah yang sudah saya susun, tinggal submit saja. Demikian Pak Randi yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Evi untuk pemaparan materi yang keduanya terkait dengan pengabdian kepada masyarakat terkait perpajakan ya Bu Evi ya kepada SMA Ya. 36. Oke, saya akan buka untuk sesi tanya jawab dari para peserta. Mungkin untuk materi yang kedua ini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta sebelum saya nanti coba lempar ke berikutnya ya Bapak Ibu. Mari kita em, manfaatkan waktu ini supaya kita bisa lebih banyak berdiskusi terkait pemaparan materinya. Kebetulan saya karena saya ekonomi Bu Evi, mungkin saya nanya Iya, juga Bu Evi ya. boleh Pak Enggak, Randi. saya agak sebetulnya saya agak kemarin itu kita ngelihatnya
ini kan dengan anak-anak SMA ya, Bu Evi ya. Ya, Mereka masih ada pemisahan IPS nggak sekarang ya? jadi di SMA itu terutama saya tahunya anak saya sekarang Hmm. posisinya dia di kelas 2 SMA ya. Di SMA itu kembali lagi terjadi perubahan posisi setelah menteri yang baru ya. Jadi mereka itu kalau dulunya IPA itu masih dibagi-bagi gitu ya. Jadi ada IPA yang ada biologinya, ada IPA yang nggak ada biologinya gitu. Sekarang mereka cukup IPA aja gitu. Nah, yang satu di kelas IPA, selain di kelas IPA ada kelas IPS gitu. Nah, setelah IPS, kalau di kelas di sekolahnya Vito, kebetulan Vito di SMA 1 Depok itu ada kelas, sorry, IPA dan IPS. IPS-nya itu ada yang IPS Informatika, ada yang IPS Bahasa. Udah. Nah, mungkin di Oh, sekolah oke. lain ada terjadi apa namanya? Mungkin ada kursus yang lain ya, tapi setahu saya hanya IPA dan IPS aja. Jadi Oh, kembali ke yang dulu oke. gitu. Nah, itu bagi mereka yang IPS, Bu Evi, itu Ya. mereka apakah mendapatkan pengetahuan dasar ya terkait perpajakan secara Ya, formal? betul, dapat kalau yang anak-anak IPS. Oke, tapi mereka hanya dapatnya itu terkait topiknya pajak umum ya, maksudnya PPh tadi sama PPN ya. Enggak juga sih sebenarnya kalau IPS saya pernah lihat buku IPS ya, pada itu saya mempelajari sebaiknya diberikan ke kelas berapa ya gitu. Ternyata di IPS itu lengkap gitu. Oke, Iya. mungkin saya ada sedikit masukan nanti Bu Evi mungkin ya. Ya, Jadi agar audiens jurnal itu nanti bisa lebih memahami konteksnya, jadi dijelaskan secara singkat terkait dengan pemahaman pajak di level mereka itu sebetulnya materi apa aja yang tercover selama mereka di SMA seperti itu. Dan iya, bagaimana nanti pemaparan dari Bu Evi dan teman-teman dosen yang lain itu sebetulnya mengisi gap yang kurang di dalam format tersebut. betul. Iya, makanya kami waktu datang ke SMA 36 itu oleh bu gurunya diberikan kelas IPA. Karena kalau kelas IPA katanya nggak dapat ya pemahaman itu, tapi kalau di kelas IPS katanya dapat demikian. Oke lah gitu. Itu Pak Randi. Ya, Bu Evi. Terima kasih banyak, Bu Ya Evi. sama-sama Pak Randi. Oke, kita masih ada waktu sedikit lagi, teman-teman. Masih ada yang mau menyampaikan pendapat, bertanya, atau aspirasi terkait materi yang kedua dari Bu Evi? Oke. Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan buat Bu Evi. Terima kasih banyak, Bu Evi, untuk pemaparan materinya Sama-sama hari Pak ini. Randi. Sudah ada dua materi. Kita izin lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Kalau kita mengacu ke jadwal, maka kita masuk presenter ketiga. Tapi sebelum masuk ke presenter ketiga, izinkan saya menyapa ke teman-teman yang baru bergabung ya, untuk supaya saya nanti bisa melakukan absensi. Ada Mbak Jessica Elvira ya. Selamat siang, Mbak Jessica Elvira. Apakah Mbak bisa mendengar kami, Mbak? Bisa. Oke. Mbak Jessica Elvira di catatan saya berarti terkait dengan analisa tantangan dan strategi manajemen rantai pasok ya di pesantren ya, Mbak Jessica. Ya, Oke. Oke, kemudian ada Mbak Arinda Ara. Selamat siang, Mbak Arinda Ara. Untuk Mbak Arinda, izin Mbak, untuk presentasinya judulnya yang mana, Mbak Arinda? Karena kami ingin melakukan absensi berdasarkan materi. Yang mana, Mbak Arinda, maaf? yang membangun jiwa Oh, wirausahaan. oke. Dengan Mbak Dava Lakin Baslah ya? Ya, Mas Dava. Oh, Mas Dava. Oke, Mas Dava Lakin Baslah. Oke. Oke, kalau gitu Bapak Ibu semua terima kasih. Kita lanjut ke presenter yang ketiga dengan Mas Ahmad Wildan yang berjudul Inovasi Layanan Berbasis Teknologi, Peran Santri Identity Card dalam Transaksi dan Akurasi Keuangan di Pondok Pesantren. Mas Ahmad, kami persilahkan waktu dan tempat. Oke. Ini share screen-nya gimana ya? Oke, share screen-nya apakah perlu saya bantu untuk share screen? Boleh, mau boleh, dibantu. boleh. Oke, Oke, mohon Ini ditunggu, gimana? Jadi, Mas. ya, Sebentar. Hentikan berbagi sebentar. Boleh dibantu share screen-nya? Nah, oke. Silahkan Mbak Anggi untuk dibantu. masih lama Mbak Anggi? Oke, di saya sebentar lagi muncul nih.
Siap, sudah muncul jelas, tinggal di full screen saja, Mbak Anggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Izinkan saya untuk mempresentasikan inovasi layanan berbasis teknologi peran santri Identity Card (SIC). Penelitian ini menganalisis peran inovasi layanan berbasis teknologi, yaitu Santri Identity Card, dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan akurasi keuangan di lingkungan pondok pesantren. Fokusnya adalah dampak implementasi SIC ini terhadap percepatan proses transaksi, ketepatan catatan keuangan, serta peningkatan keamanan data. Next. Oke, abstrak penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, analisis dokumen, serta subjek penelitian ini meliputi pengelolaan pesantren, staf keuangan, dan santri pengguna SIC. Hasilnya menunjukkan SIC sangat mempercepat transaksi harian santri, seperti pembayaran di kantin atau koperasi. Dalam sistem ini, meningkatkan akurasi catatan keuangan dengan meminimalkan kesalahan manual dan mendukung transparansi laporan keuangan pesantren. Keamanan data pun terjamin melalui sistem digital terintegrasi, mengurangi resiko kehilangan atau manipulasi data. SIC ini juga bukan hanya pengganti uang tunai, tetapi solusi strategis untuk sistem keuangan pesantren yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Oke, next. Nah, manfaatan teknologi informasi komunikasi berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk pendidikan dan manajemen keuangan. Di pondok pesantren, salah satunya manajemen keuangan tradisional sering menghadapi beberapa kendala efisiensi transaksi dan akurasi pencatatan. Nah, sistem pembayaran tunai rentan juga terhadap inefisiensi, kesalahan manual, dan kesulitan pelacakan riwayat transaksi, serta menghambat transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kemudian SIC ini hadir sebagai solusi inovatif untuk pesantren di era modern. Sebagai respon, inovasi layanan berbasis teknologi menjadi solusi yang sangat strategis. Santri Identity Card SIC adalah kartu identitas multifungsi yang berbasis teknologi dan terintegrasi sebagai alat transaksi digital di unit suatu usaha pesantren seperti kantin dan koperasi. Implementasi SIC ini bertujuan menciptakan ekosistem digital terintegrasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan membekali santri dengan literasi digital serta manajemen keuangan sejak dini. Oke, next. Selanjutnya, kesenjangan penelitian dan kontribusi kami. Meskipun peran teknologi dalam pendidikan banyak dikaji, literatur yang menganalisis dampak inovasi seperti kartu identitas multifungsi terhadap efisiensi dan akurasi keuangan di pesantren masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada teknologi pembelajaran. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan yang pertama menyajikan bukti empiris peran SIC dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan akurasi keuangan. Serta yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala implementasi sistem ini. Temuan ini memberikan kebaruan dengan mengkaji digitalisasi keuangan pesantren sebagai unit ekonomi mandiri. Next. Oke, kita menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Yang pertama, kita melaksanakan wawancara mendalam dan memperoleh persepsi dan pengalaman subjek. Kemudian kita juga melakukan observasi partisipasif, mengamati langsung proses transaksi dan penggunaan SIC di Pondok Pesantren Syubanul Watun Secang Magelang pada 21 Juli hingga dengan 31 Agustus 2025. Kemudian yang ketiga, kita menganalisis dokumentasi, mengumpulkan data melalui catatan transaksi digital dan laporan keuangan. Next. Hasil dan pembahasan. Penerapan SIC di Pondok Pesantren Syubanul Waton secara signifikan meningkatkan efisiensi layanan dan akurasi keuangan. Sistem cashless ini mengatasi antrian panjang dan risiko kehilangan uang tunai. Wawancara menegaskan SIC mempercepat alur transaksi sejalan dengan teori sistem informasi manajemen. Masa transisi sempat menimbulkan tantangan pengisian saldo, namun berhasil diatasi. Sistem terintegrasi ini juga memungkinkan orang tua memantau pengeluaran anak
mengurangi asimetri informasi sesuai teori agensi. Jadi orang tua di rumah itu juga bisa memantau pengeluaran anak-anak tersebut. Yang selanjutnya dampak transformasi literasi digital. Yang pertama dampaknya ada transparansi keuangan. Semua transaksi tercatat dan mudah diaudit. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Analisis pola belanja untuk perencanaan yang lebih baik, serta literasi digital. Santri belajar mengelola keuangan di era digital dengan baik. Lanjut, Satu next. menit lagi ya, Mas Ahmad Wildan. Ya. 1 menit lagi, Mas Ahmad Wildan. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Penerapan SIC memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi transaksi, akurasi pengelolaan keuangan, dan peningkatan literasi digital santri. Sistem ini mengatasi tantangan transaksi tunai dan berfungsi sebagai media pembelajaran kontekstual yang mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur digitalisasi pesantren. Secara praktis, memberikan model konkret bagi lembaga pendidikan lain. Untuk penelitian mendatang, disarankan mengkaji potensi pengembangan SIC seperti integrasi layanan top-up daring dan pembayaran administrasi, serta dampaknya terhadap perilaku keuangan santri jangka panjang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Ahmad Wildan. Energinya mengular sampai sini nih Mas Ahmad. Oke, Masya Allah. insya Allah untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab kurang lebih sama 5 menit. Saya coba lempar dulu ke para peserta teman-teman ruang 6 yang lain. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan ada yang ingin bertanya ke Mas Ahmad Wildan. Karena kalau melihat ininya banyak yang bisa kita bahas ya Mas Ahmad Wildan ya. Izin ini dari tadi nama sekolahnya apa Mas Ahmad? Institusi Bandul Waton Magelang. Oh, Sekolah Tinggi Agama Islam Syibbanul Waton Magelang ya. Oke, itu berarti diterapkan di situ ya Mas ya? Tadi. Untuk penerapannya ini di Pondok Pesantren Syubbanul Waton yang di cabang Secang, Kabupaten Magelang. Kebetulan di situ juga ada unit sekolahnya SMP dan juga SMK. Oh, oke. Berarti masih satu bagian ya sebetulnya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, masih dalam Ya. satu yayasan Syubbanul Waton. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu? Boleh tanya Mas Ahmad Wildan? Monggo Ibu Evi. Iya, Oh, Bu Mas Evi. Ahmad kalau di tempat penelitiannya itu ya, itu tuh hanya untuk transaksi aja ya, SIC-nya ya, transaksi khususnya keuangan begitu ya. Iya, betul Ibu. Jadi, Oh, ya, kalau masalah untuk apa surat menyuratnya begitu di apa di pesantren itu sistemnya apakah sudah dalam hal proses belajar mengajar, kemudian apa namanya tuh kurikulumnya, kemudian nanti arsip surat menyurat di pesantren itu apakah juga sudah terdigital begitu seperti SIC-nya? izin menjawab Ibu. Untuk terkait dengan surat menyurat dan kurikulum, kebetulan saya juga belum meneliti. Ini penelitian kami juga hanya dibatasi terfokus pada SIC keuangan. Itu nanti di mana para orang tua dari santri-santri di rumah itu bisa mengakses akan pengeluaran daripada anak-anak tersebut. Mereka Oke, hari ini menggunakan pengeluaran berapa rupiah buat beli ya. apa gitu bisa diakses Bu seperti itu. Serta presensinya juga bisa diakses orang tua ya. Iya. Presensi. Jadi waktu eh, apa namanya pas pelajaran apa begitu nanti dia ngetep gitu. Jadi oh dia ikut apa enggak sih gitu. Atau hanya itu saja untuk transaksi keuangan aja khusus. Kalau untuk penelitian ini hanya berfokus kepada keuangan itu saja Ibu. Oke, berarti ada QRIS-nya, Mas. Ada Bu. Oke, ya. Makasih Mas Ahmad. Iya Bu Evi. Oke, terima kasih Bu Evi. Saya mungkin izin bertanya juga Mas Ahmad ya. Mungkin Ya saya ingin monggo Pak memberikan Randi. masukan juga. Tadi mungkin yang di presentasinya itu yang saya belum lihat itu adalah kan kita tadi melakukan klaim bahwa terjadi efisiensi ya dan lebih ketepatan akurasi informasi. Nah itu tolak ukurnya itu secara kuantifikasinya apakah ada Mas ya diukur secara jadi datanya itu memang kuantitatif atau metode pengambilan keputusannya seperti apa sebetulnya untuk kita bisa bilang bahwa terjadi peningkatan apa namanya tadi
keakuratan dan peningkatan terkait literasi. Oke, baik, baik Bapak izin menjawab. Jadi untuk akurasi ini memang eh, dibanding dengan transaksi-transaksi yang sebelumnya tunai, transaksi menggunakan SIC ini dianggap lebih apa ya? Dianggap ini lebih efisien karena apa? Karena transaksi keuangannya itu tercatat secara real time dan juga tidak dapat untuk manipulasi data itu sangat sulit seperti itu, Bapak. Jadi yang saya tangkap lebih ke arah tadi observasi sebetulnya ya. Observasi untuk bisa kita ngeklaim bahwa terjadi peningkatan akurasi dan efisiensinya, Mas Ahmad Wildan ya. Iya, Bapak. Oke, oke, cukup jelas. Terima kasih Mas Ahmad. Teman-teman yang lain Baik, masih ada Bapak. sedikit waktu. Oke, saya lihat kalau tidak ada lagi, kita ucapkan terima kasih dan kita berikan tepuk tangan untuk Mas Ahmad Wildan semua. Oke, ada yang angkat tangan, Mas Rifki. Gimana Mas Rifki? Bukan Mas, timekeeper, Mas. Oh, Waktu timekeeper ya. mengingatkan Oke, waktu ya. oke, thank you Mas Rifki sudah bantu mengingatkan. Oke, untuk sesi berikutnya Bapak Ibu semua, karena tadi kita sepakati di grup ya berdasarkan kehadiran. Jadi setelah Mas Ahmad Wildan, nanti kita lebih dahulu ke Pak Chandra Yusuf. Pak Chandra Yusuf sudah ready Pak? Ya, ready, siap. Oke, mau dibantu Mbak Anggi atau Ya, sendiri Pak? Untuk Saya saya bantu share untuk sendiri share ya. screen atau Bapak? Oh iya, baik Pak. boleh Pak. Saya share sendiri ya. Bentar. Oke. Ini, oke. Oke Pak, Pak Chandra sudah muncul di kami, sudah full screen. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Ramdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya hibah internal yang saya sajikan terkait dengan kasus saya sendiri di pengadilan em, melawan apa akuntan publik yang dibilang Big Four ya, tapi mereka apa namanya dalam tata kelolanya juga nggak menjalankan dengan benar gitu ya. Nah, saya membahas di sini kebetulan juga sudah dimasukkan ke apa ke jurnal Scopus ya, tetapi belum terbit-terbit ya lama sekali ini ya. Jadi dualisme itu ada di pengadilan dalam hukum acara, ada yang namanya kompetensi absolut, di mana kalau memang wilayah dari perkaranya adalah misalnya pidana, harusnya dihukum di apa di bidang hukum pidananya. Kalau perdata tentu di perdata. Nah, ini yang saya alami ada dua kompetensi absolut karena memang peristiwanya memang apa namanya bertabrakan gitu ya, bertabrakan dalam arti saling menutupi. Nah, dalam hal ini abstraknya intersection antara corporate law dan labor law ya, create jurisdictional dilemma. Dalam hal ini tentang pegawai dan direktur di dalam perusahaan publik, di dalam perusahaan perseroan terbatas tentunya ada yang namanya organ dari perusahaan. Mereka cuman di Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas atau PT itu diatur bahwa organ dari perusahaan ada tiga, yaitu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian direksi, direktur, dan komisaris. Di mana RUPS adalah sebagai pengendali, ya, kontrol dari arah perusahaan, sementara direksi
dengan pengangkatannya oleh RUPS, dia harus mengikuti arahan dari RUPS. Dan yang tentunya dalam hal ini komisaris diangkat untuk mengawasi eh, yang namanya direksi ini agar sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat oleh perusahaan. Nah, permasalahan yang terjadi dalam kasus saya ini adalah eh, seorang yang berkarir di perusahaan tersebut dari awal dia sebagai pegawai yang berprestasi. Ya, kemudian dia naik pangkat terus dengan jenjang karirnya sampai tahap manajer dan terakhir dia diangkat jadi direktur. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian dia diberhentikan. Nah, nah, ini dalam hal ini eh, yang hanya bisa diajukan yang klien itu ajukan dari awal sampai akhir itu dia minta kompensasinya. Tetapi yang kita ingat bahwa direktur itu adalah pengusaha. Ya, pengusaha dalam arti direktur itu em, diangkat dan mewakili RUPS, pemegang saham. Jadi dia bukan, walaupun digaji, tapi dia bukan pegawai. Nah, sementara sampai dia tahapan manajer, itu dia pegawai. Begitu dia angkat jadi direktur, dia sudah menjadi wakil dari pengusaha. Nah, ada perbedaan di dalam kompetensi absolut, yaitu perkara yang di antara pengusaha itu masuk wilayah perdata biasa, arti pengadilan umum. Tetapi antara direktur dengan karyawan atau pengusahanya dengan karyawannya itu masuk hubungan industrial atau di pengadilan, bukan pengadilan umum, tapi pengadilan hubungan industrial, PHI. Nah, dalam hal ini eh, terjadi di mana pengangkatan tanpa pemberhentian. Artinya tidak diberikan kompensasi langsung, biasanya kan memang demikian ya. Kebanyakan bahwa oh ini manajer berhasil kemudian bagus dia eh, dalam mengelola manajemennya kemudian oleh pengusahanya diangkat menjadi direktur. Tetapi kebanyakan orang lupa untuk memberhentikan terlebih dahulu karena dianggap direktur itu jenjang karir, ya, bagian dari karir sebagai pegawai. Padahal yang namanya direktur itu pengusaha karena di dalam apa namanya undang-undang PT disebutkan bahwa direksi itu mewakili pemegang saham. Berarti dia masuk ke dalam wilayah pengusaha. Nah, dalam Pak keputusan Chandra, ya, izin Pak, kurang lebih sekitar 1 menitan lagi. oke. Karena itu terjadi dualisme di sini. Ya, terjadi dualisme sehingga hakim memutuskan bahwa kalau mau menuntut seluruhnya dari awal sampai akhir, haruslah ke pengadilan apa namanya pengadilan hubungan industrial. Padahal dia diberhentikannya sebagai direktur, sebagai wakil. Nah, ini ada kekosongan hukum di sini yang saya melakukan penelitian itu, kemudian saya coba untuk memberikan rekomendasi di situ. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Chandra pemaparannya. Ini ilmu yang juga menarik ya Pak. Saya juga sama ini nggak ngeh gitu. Kalau rupanya ada kekosongan di sisi itu sebetulnya ya. Ya. Oke, sebelum itu mari Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab terkait pemaparan Pak Chandra tadi. Kita buka sesi diskusi kurang lebih sekitar 5 menit Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lebih dahulu? Ya, boleh saya tanya ya, Pak Randi. Mari Bu Evi, silakan. Pak Chandra, saya tertarik nih. Rekomendasi Bapak terhadap kasus ini apa ya, Pak ya? Kan apa namanya itu kan yang dipandang dari dia masuknya ke gugatan ke PN ya akhirnya ya. Ya, Tetapi PN akhirnya menyatakan bahwa itu harusnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial begitu. ya betul. Nah, Gimana itu Pak rekomendasinya? rekomendasinya saya di dalam penelitian saya
ya memang mau nggak mau harus dilakukan barengan, gugatan itu dilakukan bersamaan. Karena kan tidak nebis ini idem jadinya. Karena kan kompetensi absolutnya berbeda. Jadi tetap dimintakan yang namanya hubungan industrial antara pengusaha dengan karyawannya masuk ke dalam hubungan industrial. Kemudian yang pengusaha dengan pengusahanya, arti direktur dengan pemegang saham, itu diajukan di pengadilan umum. Akhirnya seperti itu, Bu. Seperti itu. Itu sampai Mahkamah Agung, Pak, kasusnya. Sam- em, Sampai kalau yang di hubungan industrial selesai, Oh, ya karena kan selesai. cuman apa sudah sesuai, artinya kan ada aturan penggantiannya. Tetapi kalau Ya. yang di pengadilan itu masih berjalan ini, Oh, karena masih ya berjalan. karena masalah jumlahnya, Bu. Oh, Masalah klien mau jumlah yang lebih besar gitu. iya. Jadi ini kan terkait dengan perbuatan melawan hukum. Oh, akhirnya jatuhnya Karena dia PMH ya, Pak ya. ya karena dia diberhentikan dengan padahal dia partner, padahal dia adalah eh, pengusaha. Mm-mm. Tetapi kenapa apa namanya harusnya diberhentikan harus melalui RPS dan dia diajak gitu. Tapi dia tidak diajak sehingga terjadilah konflik gitu. Makasih, Ini Pak Chan. ya terima Menarik ke kasih kasusnya. Bu. Ini kasus saya sendiri Bu. Ya. Pak Chandra izin bertanya Pak melanjutkan tadi, Ya, karena saya agak sedikit awam ya. Itu dalam kacamata hukum Indonesia, berarti direktur itu sebetulnya masuk ke pegawai atau pengusaha sih Pak? pengusaha. Pengusaha ya, berarti ketika nanti dia, seperti dari Pak Chandra sampaikan, ketika nanti dia diangkat dari karyawan menjadi direktur, Ya, maka di situ dia statusnya berubah jadi pengusaha, seperti itu Pak. jadi pengusaha. Karena di dalam khususnya undang-undang perusahaan terbatas ya. Kalau khususnya di dalam perusahaan terbatas, karena perusahaan terbatas itu mencari profit kan. Kalau yayasan atau yang lain-lain kan nggak mencari profit. Arti Oke. perkumpulan. Nah, kalau PT itu kan badan hukum. Nah, itu yang mencari profit keuntungan. Nah, biasanya mereka apa namanya eh, ya dipisah seperti itu di dalam Undang-Undang Nomor 40 2007 kan memang yang namanya direktur mewakili perusahaan, artinya mewakili pemilik dan dia diangkat oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Kalau direktur dengan pegawai kan beda perjanjian kerja gitu, bukan Hmm, pengangkatan. Tapi direktur itu mewakili perusahaan membuat perjanjian dengan karyawannya. Nah, itu hubungan industrial dianggap seperti itu. Nah, itu oke. beda, beda, beda apa absolutnya, kompetensi absolutnya jadi beda antara ini konflik antara pegawai, apa pengusaha dan pegawai larinya penyelesaian yang sudah diatur di dalam hubungan industrial yaitu dalam kompensasi Hmm, bentuknya kompensasi yang sudah apa ditentukan oleh pemerintah terbatas. Tapi kalau antara pengusaha-pengusaha dengan pengusaha, nah itu masuk wilayah pengadilan biasa. oke. Tadi isu itu timbul ketika dia diberhentikan sebagai direktur ya Pak? Ya, dia diangkat jadi direktur kan biasa begitu. Banyak juga tuh kejadian seperti itu. Jadi tanpa diberhentikan lebih dulu, diberi Hmm, kompensasi gitu. Mestinya kan dia diberi kompensasi dulu baru dia angkat. Nah ini mungkin perusahaannya nggak mau rugi gitu. diberikan kompensasi sebagai karyawan, baru kemudian dia Iya, diangkat menjadi direktur. Oke. iya gitu. Kebetulan Seharusnya saya selama kebetulan saya 7 tahun itu di perbankan Pak Andre. Memang saya bahkan baru tahu sebetulnya bahwa ketika dia diangkat jadi direktur itu harusnya dia diberikan kompensasi karena dia diberhentikan sebagai pegawai. Itu baru tahu malah ini. Tapi itu yang iya, memang itu praktik yang betul ya harusnya Pak ya sebetulnya. ya itu praktik yang betul di hukumnya seperti itu. Karena kan kalau undang-undang PT kayak perbankan kan perseroan terbatas, Hmm. ya kan perseroan terbatas. Nah perseroan terbatas itu yang mewakili perusahaan adalah direktur, gitu. Oke. Kalau direktur dia mewakili, dia memang digaji tapi dia mewakili di dalam undang-undangnya.
mewakili Siap. perusahaannya gitu. Oh, makasih banyak Pak Chandra Ya. penjelasannya untuk materinya juga. Kita berikan aplaus Bapak Ibu semua untuk Pak Chandra. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Chandra. Kita izin Ya, untuk lanjut ke presenter berikutnya yang tadi sudah datang setelah Pak Chandra ini saya dengan izin ya, baik Pak Chandra. Baik Pak. karena saya ada satu lagi itu. Iya, di bor 11 ya, Pak? Oke, Boleh ya? Kan nggak silakan ada Pak lagi ya Chandra. di sini ya. Udah. Setelah ini Ya, Pak Chandra di sini tidak ada lagi. Berarti lanjut boleh Pak untuk pindah ke bor 11 Pak untuk berikutnya. ya. Oke, saya ke sebelah dulu ya. Makasih ya. Oke. Makasih banyak Pak Izin. Chandra. Oke, berikutnya kita dengan Mas Ibni Zaki. Mas Ibni Zaki sudah standby. Sudah. Tadi ini sayang satu tim dengan Mbak Minanda Hidayatul ya, Mas Ibni Ya, Zaki. Oke. ya benar sekali. Oke, untuk presentasi dengan judul Digitalisasi Transaksi Santri Studi Implementasi Santri Identity Card di Pondok Pesantren Apit Interrejo Magelang. Oke, Mas Ibni Zaki, kurang lebih ada waktu 7 menit pemaparan, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk share screen mau dibantu kami atau dari Mas? Ya, tolong dibantu, Pak. Oke, Mbak Anggi, boleh tolong dibantu ya. Baik, mau ditunggu, Mas. Bisa. Tapi mau tanok itu pun orang langsung. Jadi tanok itu. Oh, itu tanok lagi. Ayo. Oke, izin mempresentasikan. Bismillah. Digitalisasi transaksi. SE. Penelitian ini menganalisis transportasi budaya transaksi santri pondok tergerak melalui implementasi kartu identitas santri SIC sebagai pembayaran digital. Adaptasi pesantren di era digital, teknologi, masyarakat biasa elektronik, pesantren inovasi, Pondok Pesantren Apit Tegalrejo Magelang mengadaptasi teknologi, memadukannya dengan kehidupan tradisional. SIC sebagai solusi penggunaan santri identity card. SIC sebagai media pembayaran digital di Asrimat, unit usaha retail pesantren. Transformasi budaya dan perilaku santri. Manajemen saldo digital. Santri terbiasa mengelola saldo digital, mencatat pengeluaran, membedakan kebutuhan. Edukasi finansial. Pembatasan saldo harian 20.000. Mengajarkan disiplin dan menahan diri dari konsumsi berlebihan. Yang juga Allah pernah berfirman, "Fakulu washrobu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Literasi keuangan, SIC, meningkatkan literasi keuangan praktis, mengajarkan konsep anggaran dan kontrol diri. Dampak pada manajemen keuangan pesantren. Efisiensi operasional. Transaksi otomatis tercatat, menghasilkan laporan keuangan akurat dan real time. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Meminimalkan human error. Memperkuat prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah Islam. Kemandirian ekonomi. Membantu pesantren mengelola keuangan unit usaha secara profesional. Mendukung pembangunan berkelanjutan.
Peningkatan literasi keuangan santri. Penggunaan kartu SIC berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan digital santri. Santri menjadi lebih memahami konsep pengelolaan saldo, pencatatan pengeluaran, dan nilai uang dalam konteks non-tunai. Ini adalah bentuk tahzib al-nafs, pendidikan diri, yang mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran moral dalam mengelola harta, sejalan dengan prinsip falah, kebahagiaan dunia wal akhirah. Kesimpulan, inovasi berbasis syariah, transformasi digital, mengubah pola transaksi tunai, tradisional, ke digital yang modern dan efisien. Syariah, keadilan, kejujuran, kesederhanaan, amanah, dan kemaslahatan. Moral berkelanjutan, menjadi model integrasi teknologi dan ekonomi syariah untuk pesantren lain. Edukasi keuangan, meningkatkan literasi keuangan digital dan pendidikan karakter finansial. Implementasi SIC bukan hanya solusi pembayaran, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan ekosistem ekonomi pesantren yang modern, efisien, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Sudah. Selesai Mas untuk slide presentasinya. Oke, terima kasih Mas Ibni Zaki. Apakah ini sudah selesai Mas presentasinya? Karena kita masih punya Sudah. waktu 2 menit sebetulnya. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas Ibni Zaki. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, terkait dengan materi yang Bapak tadi tentang terkait implementasi kartu syariah identity card ya, SIC ya, yang digunakan di Ya. pesantren Apit Tegalrejo, Mas Ibnu Zaki. Oke, Bapak Ibu semua, ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita saat ini? Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mungkin izin bertanya juga ya, Mas Ibnu Zaki. Sebetulnya tadi saya melihatnya bahwa ini itu sebetulnya mirip kartu Imani apa berbeda, Mas ya? Sebetulnya Itu kartu nama. kartu nama Iya, kartu nama santri. yang bisa kita tap di Asrimart tadi gitu ya? Atau Itu bukan. Kalau bukan ya? biasanya kalau buat kartu yang ada fotonya itu buat izin pulang atau izin mau apa gitu. Kalau buat pembayaran itu ada sendiri biasanya. Biasanya Oke, pakai ATM atau gimana. oke. Berarti dengan kartu yang berbeda tadi ya, Mas Ibnu Zaki ya? Ya, dengan berbeda. Oke. Terkait dengan kartu ini, yang mungkin saya ingin tanyakan adalah tadi kan bagaimana cara Mas Ibnu Zaki dan rekan-rekan itu bisa mengklaim ya bahwa Santri Identity Card ini meningkatkan literasi keuangan dan juga terkait dengan efisiensi transaksinya. Apakah ada data yang eh, tim peneliti dapatkan atau berdasarkan observasi aja Mas Ibnu Zaki? Beser- se- Secara observasi. Karena untuk itu kan kalau misal beli, itu kan kalau pembayaran kan mesti dari orang tuanya, kalau mempunyai MBI kan tahu pengeluarannya itu seberapa atau seberapa. Jadi untuk mengetahui seorang anak itu jajannya 1 bulan itu berapa, Mm-mm. untuk Mm-mm. lebih kayak gitu. Jadi jadi orang tua itu punya kemampuan atau akses untuk memonitor ya transaksi Ya, anak mereka gitu. pengeluarannya itu apa saja dalam 1 bulan itu. Oke, berarti juga bisa tahu uang itu dibelanjakan kemana ya, Mas Abdul Zaki ya? Ya, betul sekali. Oke, ini em, sebetulnya teknologi ini dikembangkan oleh teman-teman di sana atau sebetulnya teknologinya ada dari vendor luar ya, Mas ya? Sebetulnya. Itu dari pondoknya langsung.
Jadi pondoknya Ya, mengembangkan teknologi tersebut ya. ya, Oke. Oke, mungkin sedikit masukan dari saya tadi Mas Ibnu Zaki, kalau misalkan nanti ada rencana untuk ini sebagai paper yang terpublikasi gitu sebagai jurnal, mungkin tadi metodologinya bisa diperkuat dengan menekankan bagaimana cara kita melihat atau menyimpulkan bahwa keadaan sebelum dan sesudah itu berbeda seperti itu. Karena tadi kita ngelihatnya klaimnya itu berdasarkan observasi, tapi kita belum melihat data yang bisa ditampilkan di dalam hasil penelitian itu. Apakah memang ada peningkatan yang betul-betul terjadi atau itu baru masih persepsi kita aja sebagai tim peneliti? Dari saya itu aja mungkin Mas Ibnu Zaki. Saya terima kasih. kembalikan ke, ya sama-sama. Saya kembalikan ke teman-teman di breakout room 6 ini, teman-teman di ruang 6. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi, teman-teman semua kita berikan aplaus buat Mas Ibnu Zaki semua. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya izin menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru hadir ya. Yang saya coba cek di sini, ada Bapak Effendi. Selamat siang, Pak Effendi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Effendi, saya mohon izin Pak Effendi terkait dengan penelitian nomor 8 terkait a review on potential application of intuitionistic fuzzy differential equation ya Mas ya? Ya, ya betul. Mohon maaf. Oke, Nah, siap Mas Effendi. Jadi saya izin mengulang ke teman-teman semua terkait peraturan yang ada di dalam Mercatur 6 bahwa nanti secara waktu setiap narasumber itu akan dialokasikan waktu selama 7 menit untuk presentasi. Nanti dibantu oleh timekeeper juga ada Mas Rifli. Dan nanti setelah 7 menit presentasi akan dilanjutkan 5 menit tanya jawab Bapak Ibu semua. Nanti saya berharap Bapak Ibu semua tetap bisa bertahan di ruangan ini karena setelah ini nanti kita akan kembali ke breakout room yang utama, ruangan utama. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ada 5 narasumber, berarti kurang lebih ada sekitar 4 narasumber lagi, dan kami akan melanjutkan sesuai dengan kehadiran Bapak Ibu yang masuk ke dalam ruangan ini. Nah, di catatan saya berikutnya itu dengan Mbak Dava Lakin. Mas Dava Lakin ya harusnya. Tapi ini Mbak ya yang muncul ya. Saya takut salah menyapa ini, betul nggak? Ini dengan Mbak Dava atau Mas Dava? Boleh mungkin Mbak di-unmute gitu ya, mic-nya. Apakah sudah siap untuk Ya, sama presentasi? Mas Dava, tapi diwakilin sama. Oke, Mbak mohon izin, saya bisa melihat videonya, tapi suara Mbak tadi putus-putus ya di kami. Oke. Boleh dibantu. Oke, sudah bisa ya, sudah cukup jelas suaranya. Baik, kita masuk ke presentasi berikutnya dengan Ketua Peneliti Mas Dava Lakin Baswah, diwakili oleh Mbak siapa? Maaf Mbak, Mbak Winda. Mbak Winda, dengan judul Membangun Jiwa Wirausaha, Analisa Model Pengelolaan Kantin Berbasis Syariah di Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo. Oke, Mbak Winda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak serta Ibu dosen penguji, Bapak Ibu audiens dan hadirin sekalian, baik sebelumnya mohon maaf kepada partner saya yang bernama Dava Lahin yang sedang dalam kendala. Dan saya akan menggantikan perannya sebagai seorang presenter pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aras Arawinda. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Hari ini saya berkesempatan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Membangun Jiwa Wirausaha. Jadi kami mengambil analisis ini dari model pengelolaan kantin berbasis syariah di Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo. Baik, saya jelaskan latar belakangnya. Di era ekonomi modern,
Jiwa wirausaha menjadi kunci kemandirian. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mencetak pemimpin umat memiliki peran strategis. Dan penelitian ini fokus pada Pondok Pesantren Api Asri Tegarrejo yang dikenal memiliki unit usaha khususnya kantin yang dikelola dengan model unik yang berbasis syariah. Baik, selanjutnya slide selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan dan metode penelitian. Dan tujuan utama kita adalah membedah model yang diterapkan di Pondok Pesantren Api Asri Tegarrejo. Jadi kami tidak hanya melihat dari sisi operasionalnya, tetapi jura atau riba yang diterapkan secara nyata. Serta bagaimana pengalaman ini membentuk mental wirausaha santri. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya ada model manajemen komunitas santri. Di situ ada sistem rotasi mingguan. Jadi santri sebagai penanggung jawab teknis harian. Serta ada pembimbing menjadi fasilitator dan supervisor. Selanjutnya ada negosiasi pasokan, yaitu santri terlibat dalam pengawasan kualitas. Selanjutnya ada ruang pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran praktis dan partisipatif. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada hasil perencanaan berbasis etika dan kebutuhan. Yang pertama ada menu tabian atau yang disebut dengan kehalalan produk. Jadi di sini ada menu sederhana, sehat, halal, dan mengajarkan inovasi produk. Seleksi ketat barang dagangan dari aspek kehalalan dan kebaikan. Selanjutnya ada harga adil. Jadi penerapan harga adil di sini ada penerapan margin keuntungan yang wajar dan tidak menzalimi pembeli atau pemasok. Selanjutnya ada keuangan transparan. Jadi di situ ada pencatatan yang teliti dan akuntabel, menanamkan fondasi manajemen keuangan. Baik, selanjutnya. Kalau dari slide-nya sudah habis, Mbak. Masih, Oke, ini berarti slide terakhir. masih. Mohon maaf, harusnya Ada masih. 2 lagi. Coba saya cek ya. Oke, harusnya masih ada hasil, masih ada 2 lagi, betul ya Mbak Anggi? Atau saya coba izin Iya, Pak. tampilkan ya? Sebentar, saya share screen ulang. Oke. Baik. Oke, itu di bawahnya masih ada tuh, Mbak. Baik. Ya, oke. Mungkin dapat dilanjutkan, Mbak Winda. Baik, selanjutnya kami meneliti dari hasil pelaksanaan dan pembentukan karakter. Di sini kantin sebagai simulasi bisnis. Penerapan kantin tersebut pembelajaran berbasis pengalaman itu sekitar 1984.
Jadi santri mengalami bisnis, berbagai pengadaan, produksi, pemasaran, dan penjualan. Selanjutnya ada pengembangan soft skill, yaitu ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan cepat. Selanjutnya ada pelayanan beretika Islam, yaitu yang disebut dengan muamalah. Penekanan pada jujur, ramah, dan disiplin. Selanjutnya jujur itu ada landasan utama dalam transaksi. Dan selanjutnya ada membentuk karakter sesuai tujuan pendidikan pesantren. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kami meneliti dari pengawasan dan akuntabilitas. Berbagai evaluasi berkelanjutan, evaluasi tersebut dilaksanakan sekitar mingguan oleh pembimbing yang disertai dengan kinerja, keuangan, dan kebersihan. Selanjutnya ada akuntabilitas transparan. Dan laporan keuangan diumumkan untuk mencegah penyalahgunaan data. Selanjutnya ada pengawasan kualitas dan kebersihan, yaitu untuk memastikan produk aman dan higienis, yaitu yang sering disebut dengan toharoh dan kesehatan. Baik, selanjutnya. Oke, waktunya sudah habis, jadi boleh slide terakhir ya, Mbak Dava ya, Mbak Winda ya. Baik. Oke, Mbak Winda, eh, mau ditutup dengan kesimpulan? Jadi kayaknya belum ya kesimpulan nih. Ya, Pak. Oke, Jadi untuk kesimpulan dan saran, bagi pendidikan itu terdapat integrasi pendidikan, bisnis, dan nilai syariah. Dan selanjutnya ada bisnis berupa ekosistem kewirausahaan mini yang transformatif. Selanjutnya ada nilai syariah yang menghasilkan santri mandiri, kompeten, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada penelitian lanjutan, yaitu mengukur dampak finansial dan keberhasilan alumni. Dan saran lembaga yaitu untuk mengadopsi model ini untuk program kewirausahaan. Jadi analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan wirausahaan yang efektif itu tidak harus mahal dan justru dapat dimulai dari hal sederhana seperti kantin. Selama didasari manajemen yang baik dan prinsip syariah yang kuat. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Winda untuk presentasinya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya dengan Bapak Ibu di berkat room 6 semua. Kita ada waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi. Dari Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan untuk narasumber kita di materi yang saat ini? Berarti kalau yang sekarang terkait koperasinya, Mbak Winda ya. Kalau tadi kan teman-teman membahas lebih banyak terkait dengan transaksi keuangannya ya, betul ya? Oke, teman-teman, peserta yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Saya persilahkan untuk bertanya bisa via pertanyaan langsung atau via chat. Kalau belum ada, mungkin saya dulu ya, Mbak Winda ya, karena ini menarik. Kebetulan tadi saya juga melihatnya, tapi ini bukan konsepnya, ini berarti konsepnya itu adalah pengelolaan koperasi oleh para santrinya sendiri ya, Mbak Winda ya? Ya, benar.
Oke, ini kalau saya boleh tahu, Mbak, ini apakah memang ada keuntungan di setiap porsinya itu, atau sebetulnya ini nggak ngambil keuntungan, jadi hanya ya udah menghabiskan anggaran aja gitu, Mbak? Baik dalam keuntungannya sendiri itu mungkin keuntungannya itu dapat diambil dari pusat dan sebagai santri tersebut itu mereka untuk membantu untuk mengelola Jadi ini sifatnya ada keuntungan ya, Mbak, dari setiap porsi yang terjual. ya. Nah, untuk setiap keuntungannya itu, apakah memang itu nanti bisa menutupi biaya operasional atau sebetulnya enggak ya, Mbak? Soalnya kan tadi saya lihat sebetulnya kecil banget keuntungannya tadi ya. Karena sifatnya tadi kan yang diutamakan lebih ke arah barokahnya, betul ya. Ya. Nah, itu bagaimana, Mbak? Apakah memang eh, situasi kayak gini itu bisa berlanjut terus? Apa akan ada nanti pada akhirnya harus ditingkatkan harganya? Baik untuk peningkatan harga mungkin itu lebih terfokus pada kepada pusatnya tersendiri bagaimana eh, jadi mungkin setiap per tahun itu mungkin akan berganti dalam memperoleh sebuah keuntungan. Jadinya mungkin dalam per tahun itu bisa berbeda. Jadi ini pengelolaannya itu setiap panitianya itu setahun sekali berganti gitu ya? Apa gimana? Dalam setahun sekali itu biasanya ada perbedaan kepengurusan. Baik-baik. Tadi mereka, saya penasaran apakah memang kalau selama ini dengan dikelola oleh mahasiswa tadi atau santri tadi, apakah memang ada perubahan yang terasa ya, Mbak, dengan sebelumnya tidak dikelola oleh santri-santri itu? Karena tadi kan bahkan untuk kualitas manajemen makanan pun oleh santri ya, saya baca ya. Terkait santrinya, insya Allah ada, Pak. Dikarenakan itu juga lebih menganut barokah dan untuk memperoleh keuntungan dari pusat dan para santri. Oke, oke, cukup jelas Mbak Winda ya. Semoga memang kalau misalkan nanti ini bisa dikelola dengan lebih baik gitu, semoga hasil kegiatannya itu bisa diterjemahkan dalam bentuk publikasi akademik, Mbak Winda, agar nanti bisa jadi pelajaran bagi teman-teman di unit usaha yang lain atau teman-teman di kampus-kampus yang lain, gitu ya, Mbak Winda ya. Masukan saya tadi terkait dengan pemaparannya itu memang metodologinya aja, Mbak Winda, karena selama ini saya lihat untuk kita bisa menyatakan bahwa terjadi perbaikan atau tidak terjadi perbaikan kan perlu data. Nah, datanya itu perlu ditampilkan agar para pembaca itu betul-betul bisa melihat perubahannya seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus pada narasi yang sifatnya observasi, tapi fokus pada memang data yang bisa kita pegang seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadi peningkatan pada kualitas makanan, pada keuangan, maka apakah betul datanya juga menyatakan hal yang serupa? Itu nanti yang perlu ditonjolkan kalau masukan saya seperti itu. Oke, teman-teman, mari kita berikan aplaus buat Mbak Winda. Kita izin masuk ya, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Tapi sebelum itu saya ada sedikit pengumuman. Jadi bagi para presenter atau para pemakalah, untuk dipastikan Bapak Ibu semua itu mengisi formulir kehadiran dengan betul yang ada di chat. Mohon periksa kembali apakah nama dan gelar akademiknya atau profesionalnya itu sudah ditulis dengan benar.
karena nanti informasi nama Bapak Ibu semua beserta gelarnya itu akan digunakan untuk sertifikat Bapak Ibu semua. Oke, berikutnya kita masuk ke presentasi dari Mbak Jessica Elvira ya. Mbak Jessica Elvira sudah hadir? Sudah. Oke, Mbak Jessica Elvira akan membawakan presentasi terkait analisis tantangan dan strategi manajemen rantai pasok dalam bisnis retail di lingkungan pondok pesantren. Oke, Mbak Jessica Ya, mau dibantu dari kami atau Mbak yang share screen? mohon dibantu, Pak. Oke, mari Mbak Anggi untuk ditampilkan slide-nya. Oke, sudah cukup jelas. Baik, Ya, waktu dan tempat kami persilakan sudah. Mbak Jessica. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam mempresentasikan warahmatullahi wabarakatuh. tentang analisis tantangan dan strategi manajemen rantai pasok dalam bisnis retail di lingkungan pondok pesantren. Penelitian mendalam tentang praktik supply chain management pada unit bisnis retail BIMART di Pondok Pesantren Syubhanul Waton Magelang mengungkap strategi unik yang mengintegrasikan prinsip bisnis dengan nilai-nilai syariah. Oke, next. Latar belakang penelitian. Peran strategis. Unit bisnis retail di pesantren berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk pembelajaran kewirausahaan dan implementasi ekonomi syariah. Tantangan unik. Keterbatasan modal, akses terbatas ke pemasok besar, dan fluktuasi permintaan yang dipengaruhi jadwal pesantren. Kesenjangan penelitian. Belum ada studi spesifik tentang SCM mikro di lingkungan pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah. Metodologi penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif, studi lapangan atau field research di BIMART, observasi partisipasi langsung, wawancara mendalam, analisis dokumentasi operasional, triangulasi data, kombinasi tiga teknik pengumpulan data untuk memastikan validitas dan kelengkapan informasi penelitian. Lanjut. Strategi kulakan yang fleksibel. Satu, pembelian langsung. Kulakan ke gedung grosir untuk barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar dengan harga murah dan diskon grosir. Pasokan distributor. Sales distributor untuk produk makanan ringan dan minuman yang mengikuti tren konsumsi santri dengan kemudahan pasokan. Strategi ganda ini memungkinkan BIMART mengatasi keterbatasan modal sambil memenuhi beragam kebutuhan santri secara kontinu. Manajemen persediaan efektif. Penerimaan barang. Pencatatan stok manual menggunakan buku catatan. Kemudian input ke sistem kasir untuk laporan penjualan. 2. Prinsip FIFO. Freeze in, freeze out diterapkan konsisten pada produk dengan masa simpan terbatas seperti makanan dan minuman. 3. Strategi promosi. Promosi harga stok berlebih yang mendekati masa kadaluarsa guna mempercepat penjualan. Digitalisasi sistem penjualan. Sistem informasi kasir. Adopsi SIC berbasis komputer yang mencatat transaksi dan menghasilkan laporan harian otomatis termasuk produk terlaris. Peningkatan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempercepat proses pembayaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan santri. Analisis pola konsumsi. Data penjualan membantu menganalisis pola konsumsi santri untuk keputusan pengadaan masa depan. Lanjut. Integrasi nilai-nilai syariah.
kejujuran, tidak menjual barang kadaluarsa, dan memberikan informasi transparan tentang kondisi barang kepada santri. Transparansi mencantumkan harga pada seluruh produk untuk mencegah kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Tanggung jawab sosial menjaga kebersihan area penjualan dan memberikan pelayanan sama kepada seluruh santri tanpa diskriminasi. Tantangan utama yang dihadapi, keterbatasan modal, menghambat kapasitas pembelian dalam jumlah besar, memaksa kulaan dengan frekuensi tinggi, volume kecil. Akses pemasok terbatas, kesulitan mengakses distributor besar, bergantung pada jadwal sales yang tidak selalu konsisten. Fluktuasi permintaan, permintaan dipengaruhi jadwal kegiatan pesantren dan rotasi kepengurusan santri yang dinamis. Model rantai pasok mikro berbasis pesantren, pembelian kulakan dari grosir dan distributor, penjualan kasir digital dengan nilai syariah, manajemen persediaan Vivo terintegrasi syariah. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Temuan utama. SCM di pesantren memerlukan pendekatan fleksibel yang mengintegrasikan efisien operasional dengan nilai-nilai syariah sebagai fondasi moral. 2. Rekomendasi praktis implementasi aplikasi stok berbasis smartphone dan kerjasama dengan UMKM lokal untuk memperkuat rantai pasok. 3. Penelitian lanjutan, studi kuantitatif dampak finansial, dan penelitian komparatif dengan unit bisnis pesantren lain untuk generalisasi temuan. Oke, Mbak Jessica, sudah selesai kan presentasinya? Kayaknya Pak. tadi masih ada, sudah ya? Oke, terima kasih banyak Mbak Jessica untuk paparannya. Oke, Bapak Ibu semua, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan ke teman-teman di ruang 6 nih, ada yang mau bertanya terkait dengan pemaparan dari rantai pasok di pesantren ya, Mbak Jessica ya. Iya Pak, betul. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin ya bertanya juga Mbak Jessica ya terkait dan pemaparan tadi. Ini pengelolaan rantai pasoknya itu berarti untuk transaksi atau kegiatan apa aja nih Mbak Jessica? Apa Pak, gimana? Apakah untuk manajemen persediaan atau rantai pasoknya itu apakah teman-teman santrinya itu betul-betul melakukan dari pemilihan vendor, penentuan harga dan lain-lain atau seperti apa, Mbak? Ini kan di Bimart ya namanya, di Iya. usaha Bimart. Nah, di usaha Bimart itu berarti dikelola oleh santri juga, Mbak? Iya. Oke, nah ketika selama ini mengelola Bimart, apakah memang semua kegiatannya itu dikelola oleh santri atau ada kegiatan lain yang sebetulnya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, Mbak? Di semuanya sama santri Pak. Oke, termasuk pencarian barang ya. Pencarian barang, iya. Kemudian di penerimaan barang juga oleh santri juga. Iya. Oke, kalau untuk kasirnya sendiri ini santri juga kasirnya. Kasirnya santri juga. Oke, ini kalau misalkan ada keuntungan atau kerugian, ini mereka masuk ke dalam saldo Bimartnya, kemudian para santri menerima bagi hasil atau gimana, Mbak? Sistemnya gimana? Kalau keuntungan mungkin nanti dikasih ke pondok buat apa ya?
Ini dikelola sebagai suatu koperasi atau bagaimana, Pak? Atau unit usaha terpisah? Ini dikelola buat koperasi, Pak. Oke, berarti nanti dari teman-teman santri juga akan menerima bagi hasilnya dari transaksi ini. Iya, Atau teman-teman sebetulnya, teman-teman selama ini berarti praktiknya itu dibayar honor atau gaji gitu ya, bulanan atau gimana? nggak nggak ada sistem gaji, Pak. Sistem gaji. Nggak ada sistem gaji. Oh, jadi ini, jadi kalau, jadi keuntungan yang timbulnya itu nanti dibagikan dalam bentuk apa, Pak? Ada keuntungan nggak? Nanti keuntungannya dikasih ke pondok buat pembangunan atau buat apa gitu. Oh, baik-baik. Oke, Mbak, aku mungkin ingin memastikan lagi ya, bahwa kan memang kegiatan ini berarti kan dilakukan oleh santri dengan pengelolaan rantai pasok berbasis pesantren seperti itu. Ya, Nah, selama ini kalau misalkan ada keterbatasan modal, itu apakah memang nanti selama ini ya bisa meminta bantuan dana dari pondok atau bagaimana, Mbak? bisa itu minta bantuan ke pondok. Oke. Dan berarti ada laporan keuangan yang jadi ya? Laporan keuangan Iya, yang jadi ya? iya. Oke. Laporan keuangannya sendiri selama ini apakah ditampilkan atau ditunjukkan kepada lingkungan pondok atau enggak, Mbak? Ditunjukkan ke itu atasan pondok. Oh, Ke oke. Oke. Oke, cukup jelas, Mbak Jessica. Terima kasih banyak. Dari ya. teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi, kita berikan aplaus buat Mbak Jessica. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Ya, baik, Dan Pak. Terima kasih. sama-sama, Mbak Jessica. Jadi kita ada satu pembicara lagi dengan Pak Effendi. Setelah itu, Bapak Ibu semua nanti akan ada pengumuman terkait dengan kembalinya ke main room ya, Bapak Ibu semua. Oke, Pak Effendi, apakah sudah siap, Pak Effendi? Ya, siap, siap, siap. Oke, Pak Effendi, ada waktu 7 menit untuk pemaparan. Nanti akan dibantu oleh timekeeper juga. Untuk PowerPoint-nya mau kami bantu atau dari Pak Effendi sendiri, Pak? Minta tolong dibantu, Mas ya. Oke, Mbak Anggi, boleh tolong dibantu ya, Mbak Anggi? Baik, Pak. Oke, Baik, sudah muncul Pak Effendi, sudah. tinggal di full screen Oh, saja, Mbak Anggi. ya. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Effendi. Baik, terima kasih Mas Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Waalaikumsalam presentasi warahmatullahi. terakhir ini ya, Mas Randi ya. Iya, masih Iya, ada setelah saya. kebetulan Pak Effendi presenter ke-8 nih, Pak, terakhir. Iya, ya. Di jadwal saya lihat memang terakhir juga dan saya mungkin terlambat pula tadi ngisi absen. Baik, barangkali Pak Randi saya tidak terlalu teknis ya membicarakan ini, tapi saya usahakanlah agak jelas juga konsepnya. Jadi pada dasarnya di sini saya sebagai perkenalan saya dari Matematika Universitas Andalas. Ini sebagai tugas ini di perkuliahan. Saya sedang ngambil S3 di UNAN. Judul yang akan saya sampaikan di sini topiknya adalah terkait persamaan diferensial orde 2. Ini sejenis persamaan di matematik yang sering digunakan untuk melihat suatu dinamika. Nah, jadi saya mencoba-coba mencocok-cocokkan ini Mas Randi topik yang ada di seminar ini yaitu terkait ekonomi. Nah, karena persamaan diferensial orde 2 ini bisa melihat fenomena fluktuasi gitu ya atau siklus ekonomi di sini, maka kita berusaha nih memahami
aspek ekonomi dari kacamata matematik. Bisa next. Jadi kira-kira seperti ini yang saya coba telusuri di literatur ini. Ini adalah persamaan diferensial OD2 yang baru ya. Yang saya belum ketemu juga di di literatur sejauh yang saya pelajari. Nah, itu biasanya persamaan diferensial klasik yang ada. Nah, tapi kalau kita lihat persamaan diferensial klasik itu kurang tepat gitu ya. Kurang tepat karena hanya dua variabel saja di sana. Yang pertama adalah variabel ekonominya, lalu variabel waktu. Nah, padahal di ekonomi tentu saya yakin sekali banyak faktor yang berpengaruh gitu ya. Maka di sini untuk mengantisipasi atau mengikutkan banyak faktor itu, kita kenalkan ini IFD. IFD itu Intuinistic Fuzzy Differential Equation. Jadi kira-kira bedanya dengan persamaan diferensial biasa itu adalah kita mengenalkan di sini faktor fuzzy. Ada di sini mu, membership, V atau mu ya. Mu itu adalah non-membership dan P hesitation. Nah, maksudnya apa ini? Mu itu kita bisa memandang di persamaan diferensial, di konsep fuzzy ini adalah keanggotaan. Nah, di ekonomi kami menginterpretasikannya ini sebagai pertumbuhan. Sementara V itu faktor resesi, jadi mu dan V sebetulnya itu menyajikan situasi ekonomi. Sementara yang terakhir P atau hesitation itu bisa kita pandang sebagai bisa saja ini kebijakan pemerintah, bisa juga komunikasi pemerintah yang selalu ragu-ragu ya, hesitation. Jadi keraguan-raguan memandang situasi ekonomi, memandang mu dan V itu sendiri. Ya, jadi ini tiga faktor ini menurut kami ini cukup bagus untuk merepresentasikan ketidakpastian di bidang ekonomi ya, yang dibandingkan dengan persamaan diferensial OD2 klasik yang biasanya dipakai. Ya. Nah, pada penelitian ini kami juga mencoba mengambil studi kasus di situasi ekonomi Indonesia. Dua kasus yang kalau kita coba amati, yang pertama daftar tantrum, yang kedua pandemi. Jadi datanya data kualitatif saja ini. Nanti kita lihat ininya. Bisa next. Kita tolong next. Jadi kita mencoba memandang situasi ekonomi ini menggunakan persamaan diferensial OD2 tapi dengan faktor fuzzy. Dan ini karena kami di luar orang ekonomi ini, barangkali kalau ada masukan saran nanti kita minta pula lah ya dari Bapak Ibu. Pak Effendi, apakah terputus ya? Terputus ya, Mbak Anggi ya? Iya, Pak. Terputus Oh, sepertinya. oke. Oke, soalnya tadi kayaknya masih lancar-lancar aja. Oke. Baik, kita tunggu dulu ya teman-teman semua ya. Semoga Pak Effendi bisa segera bergabung lagi. Baik, Pak. Mohon maaf, saya keluar tadi. Kayaknya terputus internetnya ini di Padang saya posisinya. Jadi mohon maaf. Apakah suara saya terdengar Pak Aman, Pak Randi Effendi. atau Video ya mohon jelas, maaf suara dan tadi. juga jelas. Nggak apa-apa, Pak. Kami siap gini. Oke. Boleh, Pak, lanjutkan. Baik, mungkin masuk ke slide yang ini ya. Jadi ini adalah persamaan diferensial OD2 klasik.
Nah, keterbatasannya yaitu tidak bisa menangkap salah satunya Knightschian uncertainty. Ini maksudnya adalah risiko yang tidak bisa ditentukan, ya. Jadi ini biasanya diabaikan, tapi dengan model kami ini bisa kita masukkan ke mu atau V yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada faktor psikologi di ekonomi, ada sentimen, kepercayaan publik, dan lain-lain ya. Seperti yang kita alami sekarang, barangkali ini bisa kita masukkan juga ke dalam model kami. Baik, kemudian nanti ada krisis gitu ya, atau periode-periode transisi. Ini juga jauh lebih bagus model kami dibandingkan model klasik nantinya. Baik, lanjut, next. Next saja. Ya, next saja, next. Nah, waktunya habis juga ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, suatu economic state representation ini adalah situasi ekonomi yang kami sajikan dalam bentuk pasangan triple ya, terurut, mu, P, E, P gitu kan. Dan masing-masingnya itu mu dan V itu kita rumuskan dalam bentuk persamaan diferensial orde 2. Dan dia merupakan fungsi dari mu, lalu laju, P, P, dan P. P di sini adalah parameter ya, parameter ekonomi, dan T adalah waktu. Lanjut, next. Ya, ini kira-kira bentuk modelnya. Ya, ini kira-kira perbandingan yang kami bisa lihat secara sekilas bahwa kalau klasik itu dia biner, ya kan, iya tidak saja. Maka kalau di kami ini dia ada faktor mu V yang nilainya 0 dan 1, ya kan, 0 sampai 1. Tidak hanya 0 dan 1 saja, tapi ada faktor fazinya 0 sampai 1. Jadi ada terhingga banyak grafik nantinya. Lalu ya kita bisa melihat faktor fase-fase transisi nantinya, yang mana di model klasik ini tidak bisa diamati dengan jelas ya. Next saja. Oke, karena waktunya. Lanjut. Boleh 1 menit lagi ya, Pak Effendi ya? Iya, pada grafik aja langsung lagi ya. Lanjut. Nah, jadi secara sederhana bisa kita katakan seperti inilah Bapak Ibu semua, bahwa kalau di persamaan diferensial klasik itu hanya satu saja grafiknya. Nah, kalau di sini kami bisa membuat dalam satu kali running itu bisa banyak sekali grafik. Jadi kalau di persamaan diferensial klasik itu grafik solusi, maka kita menyajikan namanya pita solusi. Jadi ada semacam pita ya, yang bisa berbicara lebih banyak terhadap kondisi ekonomi yang ada. Ya, barangkali nanti teknisnya bisa kita diskusikan saja. Lanjut, slide. Ya. Nah, lanjut, next saja. Jadi kira-kira gini yang ingin kami sampaikan, bahwa dengan adanya model ini, maka nanti kita bisa ingin ya menerapkannya pada model-model data yang nyata ya kan. So, sampai sejauh ini kita belum masuk ke data yang nyata ya kan, karena kami dari matematik semacam kami punya alat, tetapi kami yakin alat ini bisa didaya gunakan dengan lebih baik di tangan orang-orang ekonomi ya, baik itu orang-orang komputasi atau ahli ekonomi ya kan, atau software development ya, atau pengambil kebijakan ya. Jadi itu menurut kami ini mempunyai kelebihan dibandingkan metode persamaan diferensial orde 2 klasik yang ada sebelumnya. Oke, Bapak Ibu semua, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Mohon masukan dan sarannya, terutama di bidang ekonomi ya. Saya akhiri presentasi saya sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih Pak Effendi. Tentunya 7 menit ini kayaknya tidak bisa mewakili ya sebetulnya ya, kedalaman presentasinya. Banyak. Oke. Berhubung dengan teman-teman juga di Berkatur 6, saya buka dulu sesi tanya jawab ya selama 5 menit kurang lebih.
teman-teman di room 6 ini ada yang mau bertanya langsung ke Pak Effendi? Mungkin juga masih pada loading juga nih Pak Effendi ya untuk baca simulasinya gitu. Iya, iya, iya. Oke, bila belum ada, mungkin saya coba Pak Effendi izin bertanya juga Pak, karena tadi saya mencoba untuk memahami juga sebetulnya. Kebetulan kalau untuk bidang ekonomi, em, modeling ini Pak, sebetulnya yang saya pengen pahami ya, ini kan bertiga untuk menentukan suatu kita sedang berada pada siklus tertentu atau dia sifatnya itu mencoba untuk eh, melakukan antisipasi Pak sebetulnya Pak. Oh, ya, ya. Sebetulnya memang tergantung dari pihak yang memandang, ya kan. Kalau broker dengan pemerintah tentu beda lagi, ya kan. Nah, jadi kalau menurut saya ini pembahasan tentang ekonomi saya tidak begitu terlalu paham itu Pak Randi. Cuma Baik. saya lihat yang namanya pemerintah kan biasa dari sisi moneter misalnya itu biasa menginginkan suatu target tertentu gitu ya. Nah, kalau kami di matematik sebetulnya ini kan melihat fenomena secara naik turunnya ekonomi saja. Nah, kalau konsep ekonominya bagaimana moneter dan fiskal saya tidak begitu ini Pak Farandi belum terlalu masuk ke sana ya. Berdasarkan data apa namanya? Data kualitatif saja baru gitu, Pak. Oke Pak, berarti kalau dari Pak Effendi itu lebih banyak ke aspek teknikal matematiknya Pak sebetulnya ya, Iya, ke model saja, ke ke modelingnya teknik ya. matematika. Ya, yang biasanya kan persamaan diferensial orde 2-nya itu tidak ada melibatkan fazi gitu, Pak. Jadi dengan adanya fazi ini adalah suatu kelebihan gitu, Pak Andi. Apa kelebihannya? Kita bisa menang yang belum terjadi dengan mu dan v itu. Mu dan v itu kan nantinya kita simulasikan gitu, Pak. Jadi Hmm, beberapa kemungkinan bisa kita simulasikan sebelum itu benar-benar terjadi. Nah, misalnya pemerintah sekarang ini mungkin yang sedang agak apa namanya jadi perdebatan ini bagaimana Pak Menteri Purbaya mengambil keputusan untuk apa namanya meletakkan dana yang 200 triliun itu di bank gitu ya untuk mempengaruhi sisi moneter lah gitu ya. Tapi efeknya kan tidak bisa kita tebak sebetulnya kan Pak Andi ya. Nah, tetapi pemerintah sebetulnya tentu sudah punya perhitungan. Nah, jadi salah satu alat atau tools yang bisa membantu pemerintah membuat perhitungan itu ya inilah persamaan diferensial ini alatnya gitu Pak. kalau izin Pak Effendi, kalau untuk fuzzy logic, fuzzy-nya sendiri itu dia parameter itu bentuknya seperti apa sih Pak? Boleh contoh ini nggak Pak? Contoh realnya. Contoh parameter fuzzy itu seperti Ya, apa Pak? ya ini perbedaan fazi dengan statistik itu kan di datanya itu Pak Randi. Jadi kalau fazi itu kita istilahnya possibility. Sementara kalau statistik itu kan probability. Kalau possibility ini eh, apa namanya kemungkinan ya kan. Sementara kalau probability itu peluang berdasarkan data. Nah, sementara kalau di fazi ini sebetulnya dalam kita mengambil keputusan itu kita tidak terlalu terpaku kepada data, tetapi cuma pada simulasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Kalau seandainya dimasukkan parameter ini, ya kan, maka akan terjadi seperti ini. Kalau dimasukkan parameter ini, maka akan terjadi seperti ini. Tapi apakah nantinya akan benar-benar terjadi seperti itu di masa depan? Tidak juga tahu, gitu kan. Jadi fazi itu keraguan-raguan. Sehingga nanti sebetulnya model fazi itu bukanlah model yang paling tepat, yang paling mungkin terjadi, tidak. Tapi paling menggambarkan situasi yang penuh keraguan, Pak. Penuh ketidakpastian. Jadi situasi yang tidak pasti itu sangat bisa diakomodasi dengan model fazi, gitu, Pak. Kan banyak tuh ada logika fazi, itu kan. Ada pengambilan keputusan dengan fazi,
lain lah gitu ya. Gitu kira-kira Pak Andi. Oke, terima kasih banyak Pak Effendi untuk pemaparannya dan untuk insight-nya. Kita berikan aplaus Bapak Ibu semua buat Pak Effendi selaku presenter terakhir hari ini. Oke, Iya, Bapak terima Ibu kasih semua, banyak Bapak Ibu atas waktunya. sama-sama Pak. Bapak Ibu semua, saya mohon izin untuk mengingatkan bahwa setelah ini Bapak Ibu semua nanti bisa kembali ke main room pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu semua. Jadi kita kembali ke main room pukul 15.45 untuk penutupan sekaligus nanti ada award untuk presenter terbaik. Untuk teman-teman semua, sebelum kita kembali ke breakout room, main room, dan kita tutup, saya mohon izin untuk kita bersama-sama bisa foto. Boleh bagi Bapak Ibu kita on screen ya? Mbak, boleh dibantu nanti untuk foto Mbak di screenshot? Baik, Pak. Oke, satu halaman cukup ya? Cukup, Pak. Oke, mohon abah-abahnya Mbak, biar kami bersiap-siap. Baik, Pak. 1, 2, 3. Bapak Ibu mungkin boleh pakai gaya arsi Pak, huruf Y. Kelihatan nggak? Nah ini nih kelihatannya. Boleh lagi Mbak Anggi? Oh ya, sebentar, Pak. Oke. Cuma satu jari muncul ya. Oh gini. Iya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya selaku moderator hari ini mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau mungkin pemaparan yang salah Bapak Ibu semua ya. Jadi sampai kita bertemu lagi nanti di main room pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan semoga Bapak Ibu semua nanti bisa lebih jauh ya mendiseminasikan hasil penelitiannya. Saya Randi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. wabarakatuh. Thank you. Ya.